Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk selalu beraktivitas, untuk selalu dapat melaksanakan silaturahmi melalui media ini di masa-masa COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Rado Hendra, dalam suatu bingkai acara untuk melaksanakan silaturahmi antara saya dengan pemirsa menggunakan media yang ada ini, sehingga masa bekerja di rumah tidak terasa dan yang pasti adalah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah suatu isu yang sangat menarik, suatu isu yang diharapkan oleh mahasiswa untuk dibahas, untuk dibincangkan melalui Rado Research Center. Nah, isu yang saya maksudkan adalah isu mengenai uang kuliah tunggal. Di mana kita ketahui bahwa masalah atau permasalahan di masa pandemik COVID-19 ini itu telah menjadikan semua aspek, baik aspek pendidikan maupun aspek ekonomi itu menjadi lumpuh, dan itu merupakan suatu hal yang dapat dilihat di depan mata. Nah, disebabkan oleh itu, mahasiswa yang belajar di rumah, mahasiswa yang sangat minim sekali menikmati fasilitas kampus, apakah itu pustaka ataupun labor, dan mereka sangat wajar untuk melaksanakan suatu gerakan atau suatu pemikiran untuk mengupayakan masalah UKT ini ditinjau kembali. Apakah akan dilakukan pengurangan UKT atau melakukan perbaikan mengenai besaran UKT yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian sekarang. Isu ini merupakan isu titipan sebenarnya yang dimintakan oleh mahasiswa untuk saya sebagai pimpinan dari lembaga Rado Research Center untuk memberikan pandangan, untuk memberikan masukan tentunya mengenai uang kuliah tunggal ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai isu UKT yang kita rangkai dalam suatu judul polemik UKT dan peranan dosen dalam masa pandemik COVID-19. Oke, kita akan lihat sejauh mana masalah UKT tersebut saat sekarang ini menjadi permasalahan yang wajib atau permasalahan yang layak untuk dibicarakan. Kita tahu bahwa masalah UKT itu menyangkut kepada masalah keuangan. Tentu dalam menyikapi masalah UKT ini diperlukan suatu pemikiran yang bijak di antara kita semua, baik itu pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, dan mahasiswa serta orang tua. Nah, kita akan lihat masalah UKT ini ternyata telah kita pantau di dunia maya maupun aktivitas-aktivitas yang terbaru,
ternyata memang sesuai dengan perkiraan kita semua bahwa UKT tersebut telah menimbulkan gejolak di dalam mahasiswa. Yang mana gejolak itu mereka lampiaskan dalam suatu bentuk demonstrasi. Jadi kita lihat ada beberapa universitas seperti Universitas Brawijaya itu menuntut keringanan UKT, dan kita lihat juga aksi demo mahasiswa IAIN Ponorogo, mereka juga melaksanakan demo, dan ada juga yang terakhir adalah mahasiswa UNES juga melaksanakan demo tentang masalah UKT. Nah, jadi apa yang kita dapat lihat bahwa permasalahan UKT, uang kuliah tunggal ini sudah menjadi masalah isu nasional yang harus disikapi dan dicarikan penyelesaiannya. Nah, masalah UKT ini, dan syukurnya kita, masalah UKT ini mendapat respon yang baik dari pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam untuk menyelesaikan masalah UKT. Paling tidak ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah agar masalah UKT ini dapat dituntaskan atau dapat memberikan kepastian kepada mahasiswa agar terjadi dapat mengurangi beban yang dimiliki oleh mahasiswa. Kita lihat beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Menteri Pendidikan juga telah memberikan beberapa solusi, beberapa kebijakan. Di antaranya beliau memberikan kebijakan ringankan beban mahasiswa yang terdampak COVID. Juga Menteri dalam hal ini telah menginstruksikan kepada lembaga-lembaga terkait untuk memberikan keringanan kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri yang terdampak COVID-19. Dan juga tidak hanya sebatas itu, pemerintah daerah juga ikut mengurangi kesulitan masalah keuangan ini melalui cara-cara tersendiri yang pastinya tentu sesuai dengan keuangan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu tidak tinggal diam mengenai masalah UKT di masa pandemi COVID-19 ini. Semuanya bergerak, semuanya merasa prihatin. Tapi tentu saja ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa memuaskan semua. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kreativitas mahasiswa. Jadi masalah UKT tadi telah kita lihat bersama, ternyata pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah mempunyai solusi tersendiri, baik melalui kebijakan, dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat ternyata dalam hal ini juga serius dalam menangani UKT. Untuk itu kepada mahasiswa, saya menitipkan pesan bahwa masalah UKT ini tidak diam saja. Masalah UKT ini bukan suatu merupakan isu kecil yang mudah untuk didiamkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita telah lihat bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah itu bersama-sama memikirkan bagaimana memberikan bantuan atau bagaimana mengurangi kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi jangan ragu bahwa adik-adik mahasiswa sekalian, dalam hal ini ternyata pemerintah telah turun tangan. Jadi kita tunggu saja apa nanti yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Yang pasti adalah kebijakan ini dapat membantu kita, walaupun tidak terbantu
100%, tapi jadilah ada masukan atau ada perhatian oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Nah, yang terpenting adalah yang dibahas mengenai COVID-19 ini, tentu bagaimana peranan mahasiswa dan bagaimana peranan dosen itu sendiri dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan. Sudah siapkah baik mahasiswa maupun dosen? Nah, kita lihat sekarang masalah mahasiswa. Dalam berbagai media itu dapat kita lihat bagaimana kesungguhan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan di masa pandemi. Kita lihat bahwa ada beberapa hal yang menarik tentunya yang harus kita lihat bersama-sama kenyataan yang ada di lapangan. Kita lihat begitu welcome, begitu semangatnya mahasiswa dalam melakukan perkuliahan dari jarak jauh menggunakan sistem daring. Semangat mahasiswa tersebut dapat kita lihat melalui aktivitas mereka, melalui usaha mereka dalam mencari sinyal. Kita lihat di beberapa media yang saya tampilkan ini, hanya untuk mencari sinyal, mahasiswa sanggup melewati sungai, lembah, dan bukit hanya demi kuliah online. Dan yang lebih seru lagi, pada berita yang berikut, ternyata demi kuliah online mahasiswa mendaki gunung. Dan yang terakhir, tidak hanya itu, maka bahkan terjadi musibah. Terjadi musibah yang kita lihat bahwa katanya bahwa mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar katanya terjatuh dari menara masjid hanya dikarenakan mencari sinyal. Nah, dari beberapa potongan informasi yang kita lihat di berbagai media, kita dapat menyatakan bahwa sebenarnya mahasiswa kita itu siap apapun yang terjadi. Mereka mempunyai semangat untuk menuntut ilmu. Dan ini pastinya merupakan suatu hal yang positif bagi mahasiswa dan bagi kita semua. Ternyata mahasiswa dengan berbagai kekurangan yang ada tetap berada pada koridor aktivitas perkuliahan. Meskipun mereka melewati sungai, lembah, dan bukit, meskipun mereka mendaki gunung, hanya sekedar untuk mendapatkan sinyal. Ini gambaran mahasiswa kita, dan ini real terjadi di lapangan. Ini real. Mahasiswa kita mempunyai semangat yang tinggi, itu tidak bisa kita abaikan sama sekali. Mereka begitu antusias dengan mengikuti perkuliahan. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana dengan dosen. Siapkah kita dengan keadaan pandemi COVID-19 ini? Siapkah kita dengan terjadinya perubahan suasana? Siap yang saya maksudkan adalah siap dalam memberikan perkuliahan. Tidak mungkin kita mempertahankan gaya lama, gaya perkuliahan yang lama, gaya perkuliahan semasa waktu normal. Kita bisa hanya tegak di kelas, bercerita, suruh mahasiswa catat, tugas pulang. Itu bisa. Sekarang hal ini tidak bisa dilakukan. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kita akan lihat seperti apa kinerja dosen. Kita akan lihat seperti apa keluhan-keluhan mahasiswa dalam melaksanakan kuliah
online ini yang terutama ditimbulkan oleh kinerja dosen. Kita akan lihat. Ya, ini dia. Nah, ada beberapa catatan yang sangat menarik yang kita jumpai di berbagai media massa adalah bagaimana kesiapan dosen tenaga pengajar dalam menjamin perkuliahan WFA ini, perkuliahan dari jarak jauh menggunakan sistem daring ini dapat terlaksana dengan baik. Ada suatu tulisan yang sangat menarik bahwa katanya adalah dosen gaptek. Dosen kurang menguasai teknologi. Teknologi yang dimaksudkan adalah teknologi kekinian. Bagaimana cara menyampaikan kuliah. Banyak fasilitas-fasilitas yang dapat kita gunakan dan itu gratis untuk menyampaikan ilmu kepada mahasiswa. Yang berlaku selama ini adalah dosen hanya memberikan panduan, mungkin menggunakan WA, buka halaman sekian, salin, lalu tugas dan segala macamnya. Dan berita ini terkait dengan permasalahan mahasiswa. Mahasiswa mengeluh bahwa mereka hanya diberikan materi dan kumpul tugas. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang sebagian dosen kita itu memang gaptek. Penguasaan teknologi itu memang kurang. Nah, apa sebenarnya yang diinginkan mahasiswa? Kita lihat, ada dalam media massa kita lihat bahwa UPI Bandung itu melakukan survei terhadap pembelajaran daring pada masa COVID. Ternyata apa yang dihasilkan? 70% mahasiswa itu ingin dosen menyampaikan perkuliahan dengan menggunakan video. Nah, video ini terserah apakah di-share di YouTube, di-share di Facebook, atau tidak di-share, tapi videonya diberikan kepada mahasiswa. Kenapa ini diperlukan mahasiswa? Dari hasil wawancara dan survei UPI tadi adalah dengan adanya video tadi, masalah jaringan, masalah internet atau masalah pulsa itu selesai. Mahasiswa tidak dibebankan lagi dengan masalah paket internet atau pulsa internet, dan yang paling penting adalah video tersebut dapat diulang-ulang. Nah, ini yang dibicarakan, yang diinginkan oleh mahasiswa sebenarnya. Jadi kalau memang muncul tanggapan bahwa dosen itu gaptek, memang betul itu kenyataannya. Kita dapat lihat seberapa banyak dosen yang memberikan video kuliahnya. Kalau kita boleh jujur, selama ini adalah yang paling isu yang paling naik ke permukaan adalah dosen hanya sekedar memberi materi dan kumpul tugas. Dan itu memang bukan merupakan suatu rahasia umum. Dan ini merupakan suatu cerita yang telah dipublikasikan melalui media massa online. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tadi melihat bagaimana mahasiswa kita bersemangat untuk melaksanakan perkuliahan dari jarak jauh, mendaki gunung, menyeberangi sungai, malahan ada yang terjatuh dari menara masjid. Kenapa tidak kita hargai usaha mereka ini dengan mengupgrade diri? Mudah mempelajari teknologi IT ini, sangat mudah untuk mempelajarinya. Seperti yang saya tampilkan. Saya berdiskusi dengan menggunakan potongan-potongan informasi yang ada di media massa.
Dan ini bisa dilakukan, saya bisa memotong bahan ajar akan saya tampilkan seperti ini. Mahasiswa kan sangat tertarik. Dan ini mempelajarinya tidak susah, sangat mudah. Dan inilah sebenarnya yang diinginkan oleh mahasiswa. Kita sebagai dosen memiliki inovasi untuk menyampaikan perkuliahan. Jangan ada lagi istilah dosen gaptek, jangan ada lagi istilah dosen hanya pandai memberi materi dan tugas. Berikanlah kemampuan Anda yang dengan semaksimal mungkin. Dan Anda bisa membuat seperti saya bisa membuat. Saya orang matematik. Saya kurang pengalaman tentang IT. Tapi saya bisa melakukan dengan baik perkuliahan dengan menggunakan video. Dengan adanya video, perkuliahan tadi dapat kita lakukan berulang-ulang. Dan dengan video, mahasiswa akan terbantu dalam menyelesaikan masalah pembelian paket internet. Oke, jadi ada beberapa kesimpulan yang mungkin yang akan kita ambil pada pertemuan kali ini. Masalah UKT tadi telah kita sampaikan kepada mahasiswa bahwa Anda jangan ragu, Anda jangan khawatir. Masalah UKT ini telah mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi jangan khawatir, terus kibarkan semangat, terus kobarkan perang untuk mendapatkan ilmu di dalam masa COVID-19 ini. Juga kepada dosen, rekan sesama pengajar, saya mengharapkan mari kita hargai jasa mahasiswa, usaha mahasiswa tadi. Bagaimana mereka menempuh medan yang berat hanya untuk sekedar masalah jaringan. Hargai usaha mereka, lakukan yang terbaik, kreasikan cara mengajar, sehingga suatu saat tidak ada lagi istilah dosen hanya pandai memberi materi dan pandai memberi tugas. Sekian saya rasa diskusi hari ini. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.